Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kalian sehat semua kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita dalam menentukan harga perubahan entalpi reaksi. Penentuan perubahan entalpi reaksi dapat kita lakukan dengan cara menentukan harga delta H-nya menggunakan kalorimeter, juga dengan menggunakan hukum Hess, dapat juga dilakukan dengan menentukan harga dari data entalpi pembentukan standar, juga dengan menggunakan data dari energi ikatan. Nah, untuk yang pertama, kita menggunakan alat yang disebut dengan kalorimetri. Apa itu kalorimeter? Kalorimeter itu adalah suatu alat yang mengukur jumlah kalor yang diserap dan yang dibebaskan dari suatu sistem. Penentuan kalor reaksi itu dengan menggunakan kalorimeter dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus M dikali C dikali delta T, di mana M-nya adalah merupakan massa dari zat yang sedang kita lakukan percobaannya, C-nya adalah kalor jenis airnya, sedangkan delta T itu adalah perubahan suhunya. Nah, kalau kita menggunakan alat kalorimeter, maka kita bisa menggunakan rumus C dikali delta T. Berikutnya, kalorimeter itu ada dua jenis. Yang pertama, kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana. Salah satu jenis kalorimeter yang dipergunakan adalah kalorimeter bom, yaitu kalorimeter yang merupakan sistemnya terisolasi sehingga tidak ada kalor yang terbuang. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar dari penampang kalorimeter bom. Di dalam gambar ini terdapat tempat reaksi, atau di dalam lingkarannya ini adalah tempat kita mereaksikan zat. Sedangkan ini adalah merupakan pengaduknya. Yang ini adalah termometernya untuk mengukur suhunya. Kalau sudah reaksi terjadi dan sudah selesai, maka kita bisa menentukan harga kalor reaksinya dengan rumus Q larutan ditambah Q kalorimeter. Berikutnya ini adalah merupakan kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana itu kita susun dari dua buah jenis gelas plastik yang berasal dari bahan non-konduktor, sehingga jumlah kalor yang diserap dan yang berpindah dari lingkungan dapat diabaikan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar contoh dari kalorimeter sederhana. Di dalam gambar ini, kalorimeter sederhananya ditutup agar kalor tidak berpindah ke lingkungan. Terdapat termometer yang juga bisa kita gunakan sebagai alat pengaduknya. Nah, kalau sudah selesai kita mereaksikan zatnya, maka kita bisa menentukan harga kalor reaksinya sama dengan min kalor larutan. Nah, kalau sudah selesai kita melakukan percobaan, maka kita bisa menghitung harga perubahan entalpinya atau delta H reaksinya dan menuliskan persamaan termokimianya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ini adalah contoh soal dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan. Misalnya, pada percobaan ini kita mereaksikan 50 cm3 larutan asam klorida 1 molar dengan 50 cm3 larutan natrium hidroksida 1 molar. Temperatur larutan awal sebesar 29 derajat Celcius. Dan setelah terjadi reaksi, temperaturnya menjadi 35,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis airnya sebesar 4,2 Joule per gram Kelvin,
Maka yang akan kita tentukan adalah perubahan entalpinya dan menuliskan persamaan termokimianya. Untuk menjawab soal ini, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita tentukan dulu masanya. Di dalam soalnya bahwa volume larutannya dari larutan HCl sebesar 50 cm3 dengan larutan natrium hidroksidanya juga 50 cm3. Ini kita jumlahkan sehingga kita peroleh volume larutan keseluruhannya adalah 100 cm3. Karena satuannya di sini cm3, maka kita harus mengalikannya dengan massa jenis air. Kita telah mengetahui bahwa massa jenis air itu sebesar 1 gram per cm3. Maka untuk menentukan massa larutannya yang satuannya nanti kita dapatkan gram, maka volume larutan yang 100 cm3 itu kita kalikan dengan massa jenis air sebesar 1 gram per cm3. Cm3 di 100 cm volume larutan ini bisa mati dengan cm3 yang ada di massa jenis, sehingga hasilnya menjadi 100 gram. Jadi massa larutan tersebut adalah 100 gram. Langkah berikutnya, kita akan menentukan harga delta T-nya. Delta T diperoleh dari harga T2 dikurang T1. Kita sudah tahu bahwa harga T2-nya adalah 35,5 derajat Celcius. Sedangkan harga T1-nya adalah 29 derajat Celcius. Kalau mau kita rubah ke Kelvin, maka ini kita tambahkan dengan 273. Maka 35,5 ditambah 273 dikurang dengan 29 ditambah 273, maka hasilnya sebesar 6,5 derajat Kelvin. Langkah selanjutnya kita menentukan kalor yang dihasilkan dari percobaan ini, yaitu harga Q-nya. Dari rumusnya, Q sama dengan massa dikali kalor jenis dikali harga delta T-nya. Setelah kita hitung tadi bahwa massa zatnya sebesar 100 gram, kalor jenis airnya 4,2 Joule per gram Kelvin, harga delta T-nya tadi 6,5 Kelvin. Gram di massa dengan gram di kalor jenis ini bisa mati, Kelvin di kalor jenis dan di delta T bisa juga mati, sehingga tinggal Joule satuannya. Maka penjumlahan keseluruhan 100 dikali 4,2 dikali 6,5 sama dengan 2730 Joule. Joule ini akan kita rubah menjadi kilojoule. Karena itu 2730 Joule kita bagi 1000 sehingga hasilnya menjadi 2,73 kilojoule. Selanjutnya, kita akan menuliskan persamaan reaksi dari zat yang kita reaksikan tadi. Tadi kita mereaksikan larutan klorida dengan larutan natrium hidroksida dan akan menghasilkan larutan natrium klorida ditambah air. Nah, untuk menentukan harga delta H reaksinya, rumus yang kita pergunakan adalah delta H sama dengan Q per jumlah mol. Q-nya tadi yang kita peroleh sebesar 2,73 kJ. Jumlah molnya kita dapatkan dari jumlah mol asam klorida yaitu sebesar 0,05 mol. Jumlah mol natrium hidroksida juga 0,05 mol. Karena koefisiennya masing-masing sama dengan 1, maka jumlah molnya adalah 0,05 mol. Jadi, harga delta H-nya sama dengan 2,73 kJ dibagi 0,05 mol, sama dengan 54,6 kJ per mol. Karena reaksi yang berlangsung adalah reaksi eksoterm, maka harga
delta H reaksinya sama dengan min kilojoule per mol. Dari hasil perhitungan ini, kita bisa menuliskan persamaan reaksi termokimianya. Dalam persamaan termokimia itu harus ada harga delta H-nya. Maka kita tuliskan larutan asam klorida ditambah larutan natrium hidroksida menghasilkan larutan natrium klorida ditambah air dengan harga delta H-nya sama dengan min 54,6 kilojoule. Demikianlah anak-anak hasil percobaan kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat soal dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Di sini Ibu jadikan hasil percobaanmu itu sebagai soal latihan. Misalnya kalian mereaksikan 100 ml larutan natrium hidroksida 1 molar yang direaksikan dengan 100 ml larutan asam klorida 1 molar pada temperatur mula-mula 27 derajat Celcius dan setelah terjadi reaksi temperaturnya menjadi 32 derajat Celcius. Dengan harga kalori jenis airnya sama dengan 4,2 Joule per gram Kelvin. Maka yang harus kalian tentukan adalah perubahan entalpinya atau harga delta H-nya. Juga kalian juga harus menuliskan persamaan termokimianya. Bisa ya anak-anak? Mudah kan? Nah, Ibu berharap kalau ada soal, maka harus segera kalian kerjakan. Jadikan pembelajaran kita ini sebagai pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana? Kalian bisa? Oke? Nah, cukup sampai di sini pembahasan kita. Silakan kalian kerjakan soalnya. Nanti akan kita bahas bersama. Dan Ibu akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.